Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Degeloran Legaduai. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep hubungan bangsa dan warga negara. Kita masuk pada pembahasan pengertian bangsa dan negara. Bangsa atau nation menurut Hans Koch bahwa bangsa terbentuk oleh persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewargaan. Sedangkan Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa nation adalah suatu solidaritas, suatu jiwa, suatu asas seperti suatu solidaritas yang dapat tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah lama dan bersedia dibuat di masa yang akan datang. Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdaftar bersama pengertian bangsa, namun yang akan datang meskipun di kalangan pakar adalah kehendak atau kemampuan bersama yang lebih dikenal dengan nasionalisme. George Jelinek menyatakan bahwa negara ialah organisasi kekuatan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Adapun beberapa teori terjadinya negara yaitu yang pertama, teori kenyataan timbulnya suatu negara ketika telah berpenuhi unsur-unsur negara. Yang kedua, teori ketuhanan timbulnya negara karena Tuhan menghendaki kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Yang ketiga, teori perjanjian negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara manusia yang tadinya hidup bebas, merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan ke negara. Selain itu, suatu negara dapat pula terjadi karena pemberontakan terhadap negara lain yang seperti Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1974 sampai 1783. Peleburan fusi antara beberapa negara menjadi suatu negara baru, misalnya Jerman bersatu pada tahun 1871. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahan yang diduduki atau dikuasai oleh bangsa negara lainnya, misalnya Liberia. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasai dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru, misalnya Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Adapun bentuk-bentuk negara menurut teori modern. Yang pertama, kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Yang kedua, negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, kepada satu negara Dewan Menteri dan satu Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut personal, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hankam. Negara Serikat Federasi ialah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara
yang menjadi negara-negara bagian dan negara-negara serikat. Adapun tujuan negara secara umumnya ada dua tujuan, yaitu negara menjaga malam, yaitu bahwa tujuan negara adalah melindungi atau menjaga keamanan rakyatnya. Yang kedua, negara kesejahteraan, welfare state, yaitu bahwa tujuan negara bukan semata-mata menjaga keamanan rakyat dan tujuan ikut mensejahterakan rakyatnya tersebut. Pengertian warga negara dan penduduk. Menurut pasal 26 ayat 1 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disalahkan dengan undang-undang. Sebagai warga negara, perkataan asli di atas pengandungan syarat-syarat biologi bahwa asal-usul atau turunan menentukan kedaulatan sosial seseorang itu asli atau tidak asli. Keaslian ditentukan oleh turunan atau adanya hubungan darat antara yang melahirkan dan yang dilahirkan. Disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang pertama, turunan atau pertalian darah. Yang kedua, ikatan pada tanah atau wilayah. Yang ketiga, turunan atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Proses kewargaan negara itu dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu yang pertama, kewargaan karena kelahiran atau sitesis. Yang kedua, kewargaan melalui kewargaan negara atau citizenship. Yang ketiga, kewargaan negara melalui registrasi biaya atau citizenship by registration. Ketiga cara ini seyogyaknya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengetahuan mengenai kewargaan ini dalam sistem hukuman Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status. Pembaruan undang-undang. Dalam rangka pembaruan undang-undang kewargaan negara, berbagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sudah selesainya disempurnakan. Orang yang dilahirkan dalam status sebagai warga negara Republik Indonesia itu di kemudian hari dapat saja berpendidikan menjadi warga negara asing. Dengan demikian, dalam rangka amandemen UUD 1945 dan pembaruan undang-undang tentang kewargaan negara, konsep hubungan pengertian kewargaan negara asli dan konsep tentang tata cara memperoleh status kewargaan negara yang meliputi juga mekanisme. Demikian hasil presentasi dari makalah saya. Terima kasih.